Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wa ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa sa'iril awliya illah wal awliya ittisah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa ala al-hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila mu'allif hadhal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin as-Suyuti radhiyallahu anhu sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita masih bab yang kedua, menerangkan tentang fadilah keutamaan bacaan la ilaha illallah. Hadis nomor 3 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadisu salisu minal asyara fi hadzal bab. Hadis yang ketiga dari 10 hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini hadis qudsi. Napa dawuh Gusti Allah? La ilaha illallah utawi lafaz la ilaha illallah iku kalami dawuh ingsun. Wa ana khalai utawi ingsun iku huwa Allah. Man utawi sapa wong iku qala ngucap sapa qala ha ngucap sapa man ha ing kalimah la ilaha illallah. Dakhala maka manjing sapa man fisni ing benteng ingsun. Wa man lan utawi sapa wong iku dakhala manjing sapa man fisni ing benteng ingsun. Amina maka aman sapa man minaika bi saking siksa ingsun. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan hadis qudsi dawuh Gusti Allah. Apa isi dari hadis qudsi itu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la ilaha illallah itu adalah kalimatku, kata Allah. Dan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk pada bentengku, kata Allah. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku maka akan menjadi aman dari siksaku, kata Allah. Jadi luar biasa fadilah.
Orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah maka masuk pada bentengnya Allah, perlindungan Allah. Maka orang-orang yang memasukinya akan menjadi aman dari siksanya Allah. Dalam hadis yang lain, keterangan tambahan, Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah khisni. La ilaha illallah itu bentengku, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan kata Allah. La ilaha illallah khisni, la ilaha illallah itu bentengku. Wa man dakhala khisni, barang siapa yang masuk pada bentengku atau perlindunganku, kata Rasulullah, amina min adzabillah, maka akan aman, selamat dari azab Allah. Jadi Rasulullah itu punya benteng, namanya la ilaha illallah. Bila kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita masuk pada bentengnya Rasulullah. Kalimat ini sejalan, walaupun lafadz hadisnya sedikit berbeda, tetapi searah, sejalan. Ini merupakan salah satu keutamaan la ilaha illallah. Hadis yang lain, berarti keterangan tambahan. Kalau saya terjemah bahasa Jawa itu berarti itu hadis yang berikutnya. Kalau tidak saya terjemah, itu berarti keterangan tambahan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atun wa tis'ina min babin tis'atun min tis'ina min babin tis'atu wa tis'ina baban minal bala'i adnaha alham. Sesungguhnya ucapan la ilaha illallah itu tadfa'u an qailiha, menolak dari orang yang mengucapkan itu. Menolak apa? Tis'atun wa tis'ina baban minal bala, 99 pintu bala itu ditolak karena kalimat la ilaha illallah. Adnaha alham, serendah-rendahnya bala itu adalah alhammu, kesusahan, sumpek. Susah, napa bedane susah karo sumpek? Beda nopo mboten kira-kira? Beda itu, ya beda. Tapi wis kadung lazim dianggap sama. Sumpek itu sudah masuk pada ranah kegelisahan. Tapi kalau susah itu masih belum. Jadi sumpek itu kadang gelisah, kadang nggak tahu sebabnya. Tapi nek susah itu sedang berpikir yang amat sangat, itu susah. Anak ujian, anaknya gak patek pinter, mikir anak itu susah. Susah itu. Nek sumpek, nah itu beda lagi. Sumpek itu sudah masuk pada ranah kegelisahan. 3 bulan gak bayar cicilan, nah itu kegelisahan sudah. Ini kegelisahan, itu sumpek. Nah, serendah-rendahnya balak itu akan tertolak karena la ilaha illallah adalah kesusahan. Alhammu, kesusahan. Itu serendah-rendah. Berarti yang lain itu lebih tinggi daripada kesusahan. Makanya kita diperintah memperbanyak la ilaha illallah. Bukan saya yang menyampaikan, tapi Rasulullah. Rasulullah yang menyampaikan pasti benar. Dalam Al-Quran disebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu akan menenteramkan hati. Jadi hati sing susah, hati sing sumpek iku nek zikir dadi tenang. Kok ana wong wiridan, ana wong maca Quran, ana wong salat, kan zikir semua itu ya. Salat itu zikir, maca Quran zikir, maca sholawat ya zikir semua itu. Kok maca ngono-ngono niku wau tapi sik sumpek. Enten wong mboten kira. Enten.
Kira-kira sing keliru dalile apa wonge kira? Kok gak wani sampean nyalahno dalile? Nah, karena zikirnya tidak dielmoni, lah itu problemnya. Jadi zikir apapun lah itu perlu ilmu. Tidak hanya maca keterangan ini dilakoni, tidak hanya itu, tapi butuh dielmoni. Bagaimana tata cara zikir? Kenapa la ilaha illallah itu kok begitu dahsyat? Antara lain karena pertama la ilaha nafi isbat, meniadakan Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Bila tidak ada Tuhan, maka tidak ada pencipta. Kalau tidak ada pencipta, makhluk ada atau tidak? Tidak ada. Maka ketika membaca la ilaha, semua menjadi tidak ada, termasuk diri kita tidak ada. Kalau diri kita tidak ada, masalah ada atau tidak? Tidak ada. Ora ono apa-apa. Baru illallah, kecuali Allah. Maka ketika yang ada itu cuman Allah, kemudian Allah berkehendak menciptakan makhluk, maka di dalam penciptaan makhluk itu kemudian tercipta beberapa ragam masalah. Maka yang menciptakan itu adalah Allah. Loh, ngeten iki jenenge dielmoni. Pertemuan yang lalu kami menyampaikan membaca zikir la ilaha illallah, inna man qala la ilaha illallah wa maddaha, barang siapa membaca la ilaha illallah wa maddaha dan memanjangkan kalimah la ilaha illallah, hadis itu maka hutimat lahu arba'atu alafin damban minal kabair, dihilangkan daripadanya 4.000 dosa besar. Lula kok enteng men Pak, kan begitu sederhananya ya. Tidak begitu juga, tidak begitu juga. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, bila dosa besarnya telah habis bagaimana? Maka Rasulullah menjawab, yaghfiru li ahlihi wa jirani, maka dosa keluarganya diampuni. Dosane keluargane wis entek, gak sampai 4.000 soalnya. Dosane tanggane diampuni. Coba bayangkan. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang menjadi tetangganya kiai. Masih gak wiritan keseret, kan begitu ya? Nah, ini yang dimaksud gondelan sarungnya kiai ya, ini tadi maksudnya. Subhanallah, ini hadis loh, hadis. Bagaimana memanjangkan la ilaha illallah? Dipanjangkan la ilaha illallah. Ketika membaca la, khoyalinya membayangkan huruf lam alif, kan itu hurufnya ditarik dari pusar ke atas, menembus 2 titik latifah. Angel napa mboten wis jelas gak paham iki ya. Ditembus 2 titik latifah sampai latifah nafsi, tempatnya di sini. Latifah nafsi. La ilaha dibuang ke sebelah kanan, menembus 2 titik latifah lagi. Kemudian dibuang ke arah kiri, illallah, dihujamkan lafaz Allah itu ke latifah qalbi. Dihujamkan? Nah, dincep nih dalam latifah qalbi. Di dalam qalbu itu ada latifah. Itu dihujamkan di situ sehingga semua afat, semua kejelekan hati itu hancur karena dihantam dengan lafaz Allah tadi. Loh, cara membacanya itu begitu, tidak sederhana dalam bayangan kita, enggak. Loh, ya. Jadi begitu dahsyat fadilah la ilaha illallah itu bila sing maca ngerti ilmu. Nah, kadang wong zaman sakniki wis maca buku wah fadilahe gede, wis pokok dilakoni. Ya tetep oleh ganjaran, tapi ya gak sampai semono gitu ya, enggak sampai semono. Nah, ini
Zikir itu sudahlah, zikir itu luar biasa. Pak, la ilaha illallah apa bisa termasuk nolak corona? Ya napa pendapat jenengan mawon? Jangan pendapat saya, pendapat jenengan mawon. Kira-kira saja, kira-kira. Saged napa mboten? Kecilian perkara. Loh, betul. Oke. La ilaha illallah apa bisa untuk melunasi utang? Saged mboten? Wah, mosok. Kira-kira sing ngutangi dibayari la ilaha illallah gelem napa mboten? Ya bisa, kecilian perkara tadi. Terlalu kecil permasalahan itu gitu dibandingkan dengan la ilaha illallah. Enggak ada apa-apanya. Tetapi maknanya bukan berarti kok duwe utang disauri la ilaha illallah, bukan begitu maknanya. Dia tetap nyaur sesuai utangnya tadi. Artinya bila dalam hati kita tertuju kepada Allah, selalu memperhatikan Allah, maka Allah pun akan selalu memperhatikan kita. Bila Allah selalu memperhatikan kita, apa yang menjadi sulit? Ada urutannya. Terus aku tak urutan la ilaha illallah kabeh beres, orang nyambut gawe. Iya bambung tenang sampean, gak ngono nggih. Ini pemahaman yang terlalu parsial. Jadi memahami agama itu harus secara menyeluruh. Lah, jadi ini pentingnya ngaji. Ngaji kok pedot alamat. Jadi orang itu kalau belajarnya tuntas, insya Allah bijaksana, tepat lah. Tapi kok SMP ra lulus, wah niki gawat, bahaya. Kenapa? Ilmunya gak genep. Aku selama sekolah gak tahu ngerti ngono. Keliru. Lah pancen ngertine sampai SMP tok. Kan begitu ya. Ini bahaya sekali. Sangat bahaya. Jadi sudahlah. Jangan mudah menyalahkan dulu, tapi kita belajar dulu sampai kita memahami secara keilmuan. Nah, nanti kita akan tahu sendiri. Nah, begitu besar fadilah dari zikir la ilaha illallah. Masya la ilaha illallah kena digawe tolak corona, tapi ojo sembrono. Harus itu. Hati-hati itu perintah agama. Ono donga mandi. Suatu ketika Rasulullah itu ditantang satu kaum ahli racun. Muhammad, kowe nek ngombe racun kowe gak mati, aku sak kaumku mlebu Islam. Rasulullah kemudian matur kepada para sahabat, sahabat, sapa ya sing gelem makili aku, ngenteni aku ngombe racune wong mau. Sahabat iki ditawari, sing gelem ngenteni aku, mewakili aku ngombe racun. Kira-kira ditawarne jamaah kosagra balapan melayu apa ya? Makili kok ngombe racun. Apa yang dilakukan para sahabat? Kabeh ngacung. Semua tunjuk jari. Artinya sangat yakin dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah milih satu sahabat. Sampai anaknya sing budal. Nggih Kanjeng Nabi nguatek arep berangkat. Kali Kanjeng Nabi dicegat kose. Mengko nek arep ngombe racun maca donga iki ping 3. Aja ambekan macane. Nggih. Betul diwaca ping 3 racune diombe tidak terjadi dampak apa. Rasulullah yang mengajarkan. Doanya apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Niki Rasulullah yang memberikan. Sampai dicontohkan minum racun tidak terjadi efek. Nek sampean sing maca ping 3 ngombe baygon tidak saya sarankan. Apa durung karuan mandi nih awake dhewe sing maca gitu ya. Gitu loh masalah. Nek para sahabat lantanan wani kok. Ditantang ngombe racun, kula Kanjeng Nabi berani. Karena yakinnya para sahabat itu jauh di atas keyakinan kita. Mumpun ta?
kita jangan merasa sok yakin karena keilmuan kita masih kurang. Itu loh, ini namanya malas diri. Senajan duwe donga, sejarahnya doa itu ampuh, tapi jangan sembrono. Kita itu dalam beragama oleh Rasulullah diberi senjata. Senjata kita itu bukan uang, tapi doa. Hadis itu ad-doa usilahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi senjata kita itu doa. Empun kok jenengan nyambut gawe, gunakan senjatanya. Apa? Doa. Jenengan rumah tangga, kepingin rumah tanggane tentrem ayem, anak putune soleh-solehah, gunakan senjatanya. Apa? Doa. Duwe masalah, gunakan senjatanya. Apa? Doa. Rasulullah yang mengatakan. Loro, gunakan senjatanya. Apa? Doa. Saya kudu senjata donga. Aku gak usah ngombe obat. Yo gak ngono. Gini enggak begitu juga gitu ya. Aku luwe. Gunakan senjatanya doa. Wis aku tak ndonga gak ndek mangan. Yo keluwen sampean. Gak ngono maksudnya. Pirang-pirang wong ngombe obat tetep gak waras. Leres mboten? Sebab gak diridhoi Gusti Allah. Pirang-pirang wong nyambut gawe gedhu budal esuk mulih bengi. Duduk akeh duwike akeh utange. Enten napa mboten? Kadang pirang-pirang wong nyambut gawe mung sak cukupe budal jam 8, jam 2 mulih. Duwite akeh. Dirindani Gusti. Senjata itu doa. Tapi bukan berarti menghilangkan ikhtiar. Lah, gunakan senjatanya. Lah senjata yang kudu pas. Senjata itu harus tepat. Perang musuh tank. Sampai nggo pistol, ayo sampai gembuk ya gak kira menang. Tank juga. Ini namanya tidak tepat senjatanya. Ngoten nggih. Ngunduh pelem kudune senjatane napa? Singgek ngoten nggih. Sing ana anune bisa dipilih, sing mateng sing tak jupuk, sing enom jano dhisik. Kok keliru senjatane? Ya buya. Apa Pak? Ngunduh pelem. Apa senjatamu? Granat. Iya buyar sawit-wit. Senjata itu harus tepat. Nek masalah ngene dungane ngene, nek masalah ngene dungane ngene. Anak kepingin pinter, ilmu manfaat sholihah dungane ya napa? Allahumma barik lana fima niku doa makan. Ya kena ae digendungo tapi gak pas. Kan ngoten nggih. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tumsinihi ya rabbal alamin. Ini nek diwaca ping 3 bakdone sinau. Subhanallah, luar biasa. Saya terjemah, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku astaudiuka, mengembalikan kepadamu ma'alam tanihi, apa-apa yang telah aku pelajari. Coba kalimat ini dibayangkan. Aku mengembalikan kepadamu apa-apa yang telah aku pelajari. Fardudhu ilayya indah hajati ilahi, kembalikan kepadaku ketika aku butuh. Jadi nek gak butuh bodoh. Nek waya gak butuh ilmunya disimpen Gusti Allah. Nek waya butuh balik pinter meleh. Loh coba bayangkan. Ini Rasulullah yang mengajarkan ini. Loh, nggih. Jadi aja diantar wis pokok bismillah. Yo gak ngono, yo kena ae tapi gak pas. Ngoten nggih. Fardutu ilayya indah hajati ilahi ya Gusti, panjenengan wangsulaken dumateng kula nalikane kula butuh. Jadi nek gak butuh yo gak iso apa-apa ilmune disimpen Gusti Allah. Jadi kita gak repot-repot menyimpan gitu maksudnya nggih. Begitu butuh, napa butuh ditakoni wong balik ilmu pinter. Keadaan darurat butuh ilmu, Gusti Allah mengembalikan ilmu. Subhanallah. Tentu ngoten. Macam-macam doa, banyak sekali. Pelajari. Gurukne aja maca dhewe konslet sampean nggih. Digurukan, wajib itu. Tidak boleh ilmu agama tanpa guru. Karena ada hal-hal tertentu yang bahaya. Nah, pun itu bisa dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Kula nek ngeten niki wau jenenge cerita.
nek cerita gak oleh dilakoni karena cerita, tapi nek kula matur boleh dilakukan maka boleh, atau ajastukum kami ijazahkan kepada kalian, itu boleh dilakukan. Ada cara akad sehingga tidak dianggap mencuri ilmu. Nah, ada akad. Para jamaah, ini adalah zikir la ilaha illallah. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu nekanono sira kabeh addu zakata ing zakat abdanikum pira-pira awak ira kabeh biqauli kelawan ucap la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah. Tunaikan zakat tubuhmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang dimaksud? Tubuh kita yang terdiri dari 360 ruas itu setiap hari bila kita masih hidup wajib untuk dizakati. Ini selain zakat fitrah niku maksudnya wajib untuk dizakati. Maka bacalah la ilaha illallah untuk menzakati tubuh kita. Zakat apa artinya? Zakat itu artinya tazkiyah, membersihkan atau mensucikan. Ono zakat, ono infak, ono sodakoh, ono jariyah. Ini beda-beda. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal yang berhukum wajib. Zakat fitrah membersihkan diri kita. Zakat kan mensucikan atau membersihkan. Yang dibersihkan diri kita. Karena yang dibersihkan diri kita, maka yang dikeluarkan adalah kutul balad. Apa kutul balad itu? Makanan pokok di negeri itu. Karena yang dibersihkan diri kita. Kalau zakat fitrah zakat mal yang dibersihkan harta kita, maka yang dikeluarkan adalah berbentuk harta pula. Kok ana wong ngomong, Pak, wong-wong fakir miskin sakniki niku mboten butuh beras, Pak. Butuhe duit, kan ngoten nggih. Niku mboten keliru. Orang yang menerima memang butuhe duit, tapi orang yang mengeluarkan butuhnya tidak itu. Zakat itu yang butuh siapa? Yang mengeluarkan untuk mensucikan dirinya. Karena untuk mensucikan diri maka wajib yang dikeluarkan itu yang kita makan terus menerus, makanan pokok, kutul balad namanya. Nah, kutul balad. Oh, itu zakat. Lah, ada lagi zakat dalam hadis ini disebut menzakati badan kita, tubuh kita, ini dalam rangka syukur kepada Allah. Hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Supaya tubuh kita ini kita syukuri kepada Allah. Jadi kalau ono wong gampang loro-loron biasane, ini kebiasaan, tidak mesti. Itu kurang zakat sing seperti ini. Zakat yang seperti ini, menzakati tubuh kita. Menzakati tubuh kita itu banyak caranya, termasuk baca la ilaha illallah, termasuk sholat duha, termasuk baca kalimat thayyibah, itu bisa digunakan. Bisa digunakan. Infak, apa infak itu? Infak itu akar katanya nafaqah. Nafaqah artinya membelanjakan, mempergunakan. Jadi memberi nafkah itu berarti membelanjakan uang yang ada pada diri kita. Berarti nafkah itu belum tentu baik karena menggunakan. Arti nafkah itu menggunakan. Digunakan untuk yang baik bisa, digunakan yang jelek itu
bisa, itu arti nafkah. Tapi secara kebiasaan infak itu adalah untuk kebaikan. Ini secara kebiasaan. Ngekai duit bojo niku nggih nafkah. Diadopsi ke bahasa Indonesia akhirnya nafkah, kan gitu bahasa. Infak, maka penggunaannya lebih luas. Ada lagi namanya sodakoh, akar katanya sidqun, sodakoh, sidqun artinya benar. Maksudnya apa? Orang itu bila imannya benar, maka salah satu buktinya suka bersedekah, maka penggunaannya juga lebih luas. Infak dan kalau infak itu bisa yang jelek, kalau sedekah enggak, pasti yang baik, pasti yang baik. Nah, pasti yang baik-baik saja, karena itu perwujudan bahwa imannya adalah benar untuk apapun kebaikan. Kalau zakat tadi, bila zakat fitrah atau mal, maka yang menerima tertentu, tidak boleh asal. Asnafus samaniyah, 8 golongan itu yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil, sabilillah, ibu sabil, gharib dan lain sebagainya. Amil itu diangkat oleh negara, tidak boleh tidak, harus diangkat oleh negara. Kalau panitia boleh dibentuk sendiri, kalau amil diangkat negara. Tugasnya setahun penuh, survei, didata penghasilannya sampean piro, cak didata betul, itu amil. Nah, diangkat oleh negara, dibayari oleh negara, hukumnya begitu. Ya. Kalau belum ada amil, maka tidak boleh mengangkat amil sendiri. Bagaimana caranya? Kerjasama dengan lembaga yang sudah disetujui oleh pemerintah. Caranya seperti itu. Fakir miskin napa, jadi beras zakat itu tidak boleh ditumroto. Iku jenenge dudu zakat, jenenge sedekah. Jadi yang boleh berhak menerima 8 golongan pun dan lain sebagainya. Ada lagi namanya jariyah, berbeda. Sedekah jariyah sama sedekah saja itu berbeda. Jariyah itu akar katanya jur, artinya mengalir, pahalanya mengalir terus. Nah, contohnya apa? Masjid renovasi, lantainya diganti, panjenengan melu urun, selama lantai masjid ini digunakan sholat, sing urunan wau dapat pahala terus. Nah, ini namanya mengalir jariyah. Kalau di kampung kami ini sudah terpetak ini. Jadi jariyah itu tidak pernah dibuka kecuali masjid dalam keadaan butuh, baru kotaknya ditulisi jariyah. Selain itu ditulisi infak. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab. Kita nulis kotak itu jariyah, padahal penggunaannya itu pahalanya tidak mengalir. Itu pengelola harus tanggung jawab. Nah, gitu ya. Nah, ternyata mau digawe pengajian tidak boleh. Kalau duit jariyah untuk pengajian tidak boleh, karena pahalanya tidak mengalir. Nah, jadi di tempat kami amal jariyah itu kita buka insidentil. Jadi sehari-hari tidak ada. Masjid renovasi baru semua kotak kita tulisi jariyah. Kalau nggak ada perbaikan masjid atau apa kita tulis infak. Penggunaannya lebih luas. Nah, hati-hati teman-teman ya. Hati-hati karena itu tanggung jawab kita, itu pengelolaan ya. Tanggung jawab pun. Jadi tubuh kita pun itu sebaiknya kita zakati dalam rangka syukur kepada Allah. Hadisnya panjang ya. Jadi setiap hari bila kita bangun tidur bertemu dengan matahari berarti hidup, ya. Maka sebaiknya kita menzakati tubuh kita dalam rangka syukur kepada Allah. Itu berarti dicatat sebagai orang yang ahli syukur kepada Allah. Para jamaah, sampai ke sini dulu keterangan 2 hadis masih menerangkan tentang keutamaan bacaan la ilaha illallah. Barangkali ada pertanyaan
persilahkan. Monggo ada pertanyaan, mau pemawon pun bebas. Salam, monggo. Maksudnya zakat fitrah. Iya. Zaman Rasulullah bukan beras, iya, karena kutul balat. Kutul balat itu makanan pokok negeri itu. Negerinya Rasulullah makanan pokoknya apa? Kurma. Maka pakai kurma. Negeri kita makanan pokoknya apa? Beras, ya pakai beras. Kalau makanan pokoknya apalagi ya, saya tidak paham apalagi ya. Nah, itu yang digunakan. Nah, ukuran kenapa kok beda-beda Pak? Dulu 2,5 kilo, sekarang 2,7, ada yang 2,8. Iya, karena zaman Rasulullah nggak pakai kilogram, pakainya sok. Sok niku 2 takupan ini 4 kali. 2 takupan telapak tangan itu namanya sok. 1 sok. Sehingga ketika dikorelasi ke kilogram beda-beda. Saiki telapak tangane wong Jawa apa wong India. Nah, itu kan susah nanti ukurannya. Nah, maka selalu berkurang lebih. Dulu zaman dulu kecil kita kan 2,5 kilo itu umum itu ya. Itu pendapat yang paling ringan. Ada yang lebih sedikit dari itu 2,3, tapi itu sudah agak darurat. Yang paling aman memang sekitar 2,7. Betul 10 kilo, ya lebih aman 10 kilo, tetap mawon ya. Tapi dalam ukuran itu yang kategori aman sekitar 2,7 kilogram. Kemudian apakah boleh zakat itu diberikan ke orang tua kita, anak kita, keponakan kita? Apakah boleh? Tidak boleh. Karena itu masih kewajiban kita. Tidak boleh. Zakat itu harus keluar dari keluarga kita. Harus keluar dari keluarga kita. Zakatku tak kena bapakku. Ngeten. Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat. Dan keturunan Rasulullah pun pula tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh. Zakat itu ibarat, ini bahasa ibarat ya. Ibaratnya bolot. Ngerti bolot ya? Daki, kotoran. Keluarga Rasulullah itu keluarga yang bersih suci. Jadi makanya tidak boleh, secara fikih tidak boleh menerima zakat. Lah kok kita memberi zakat orang tua kita berarti ngekei? Kayak enak bahasa ini. Jadi begitu ya. Jadi harus keluar dari keluarga kita. Memang kita sedikit polemik nih di Surabaya terutama. Kita cari fakir miskin sesuai ukuran betul, ukuran agama kita itu sulit. Angel menemukan fakir miskin. Fakir itu orang yang tidak berpenghasilan dan tidak ada yang menanggung. Itu fakir. Ono wong tidak berpenghasilan. Ada orang tidak bekerja, tapi depositnya 20 miliar. Nah, itu berpenghasilan. Bukan itu, ya. Maka saya sebut tidak berpenghasilan dan tidak ada yang menanggung. Enggak ono penghasilan tapi ditanggung anaknya jadi wali kota. Itu bukan fakir. Itu fakir. Kalau miskin, dia berpenghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan harian. Nah, definisi ini menjadi sulit. Ukurannya apa? Apakah rupiah? Anaknya loro.
keluarga yang satunya anak 6, penghasilannya podo, anggaplah 4 juta, sing loro gak cukup 4 juta, sing anak 6 cukup. Apakah mungkin ini? Sangat mungkin. Apa yang menjadikan mungkin? Gaya hidup. Sing anak loro, anake loro sekolah neng Al Hikmah kabeh, buyar bisa. Sing anak 6 niki wau pinter kabeh, beasiswa kabeh. Apa ukurannya? Nah, ini sehingga di kalangan ulama ini kita kesulitan untuk mencari objek penerima zakat itu. Nggih, wong 4 juta iso cukup, sing sitok iso kurang. Apa standarnya? Kalau nanti usul terus punya standarnya UMR mawon, ya durung karuan pas sing UMR itu. UMR anggaplah 4 juta, sing kono anak siji, kono anak 12. Lha kan ya gak iso juga. Kan begitu kan? Nah, maka harus ada yang menyurvei tadi. Itu disebut amil. Kalau kita keberatan survei, gak ono sing bayari kan begitu ya. Mendata masyarakat. Maka hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Beberapa ulama akhirnya membuat jalan tengah. Akhirnya amil ditiadakan, tetapi membuat penerima itu langsung asnaf. Digoleki betul sak kampung itu sing fakir ambek sing miskin berapa orang. Misal ada 5 orang, langsung dia ditaruh di masjid ketika zakat itu. Jadi langsung diterimakan. Tapi wong 5 diomongi, ini cak yo sampean iki sing berhak nerima zakat. Tapi nek sampean trimo kabeh, koyoke kakean. Masjid kene biasanya oleh sekitar 10 ton. Aku njaluk tulung sampean ikhlasno ya. Engko nek sampean trimo, sampean sedekah nenggone wong-wong kampung, panitia-panitia itu sampean sedekah. Nggih, Pak, boleh. Maka zakat itu langsung diterima kepada asnaf yang berhak menerima. Fakir miskin tadi 5 orang tadi. Setelah itu 5 orang ini tadi sedekah kepada sing rewangi bungkusi. Ini sedekah namanya, bukan lagi zakat. Itu boleh. Ya, itu beberapa masjid akhirnya membuat sistem seperti lagi ngaji fikih tadi. Jadi memang sulit memang. Ya, tadi aku nanti gawe wong 5 ya kakean berlebihan gitu ya. Sedekah. Upayakan dalam kampungnya sendiri. Kalau sudah selesai satu kampung itu baru boleh keluar. Karena masjid itu bertanggung jawab untuk kampungnya, harus diutamakan. Selesai baru boleh. Ada yang lain mungkin? Monggo Bapak. Pertanyaannya, kok seringan itu kalimatnya gitu? Husnul khotimah. Oh, okay. Begini. Pertanyaannya saya ulang supaya para jamaah mendengarkan. Jadi, kenapa ukuran husnul khotimah itu bergantung dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Keimanan kita, iman itu percaya, yakin itu mantap. Keimanan kita itu sering terganggu dengan beraneka ragam. Kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada janji-janji Allah, kepercayaan kita terhadap kekuasaannya Allah, kudrah dan iradahnya Allah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun sing gremet, dabbah itu gremet.
bergerak di bumi itu, rizkinya ditanggung oleh apapun. Sementara kita sering ragu. Itu kan berarti keimanan kita yang berpenyakit. Dengan kalimat la ilaha illallah itu kita memurnikan lagi keimanan kita tentang percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Allah, percaya pada janji-janji Allah, percaya pada kudrah iradah Allah. Nah, ini yang perlu dibersihkan di sini biasa. Penyakit-penyakit keimanan ini yang perlu maka dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha. Jadi sebenarnya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti la ma'buda illallah, tidak ada tempat menghamba kecuali kepada Allah. Jangan pernah menjadi hamba lain selain hamba Allah. Jangan pernah menjadi hamba juragan. Jangan pernah menjadi hamba uang. Jangan pernah menjadi hamba jabatan. Bapak-bapak, jangan pernah menjadi hamba istri dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya gitu. Yang kedua, la maqsuda illallah. Tidak ada yang menjadi tujuan dalam hidup ini kecuali Allah. Ibadah tujuannya mendekat kepada Allah, mencari ridha Allah. Bekerja tujuannya tetap Allah. Aku diperintah nyambut gawe karo Gusti, aku nyambut gawe, hasil gak eruh urusane Gusti Allah. Itu akidah. Ini jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Bekerja itu melakukan perintah, hasil gak eruh apa jare Gusti. Jadi kalau orang punya akidah ini nggak akan pernah putus asa. Nyambut gawe gedhu gak ono hasilnya gak popo, sebab bukan tujuan. Nah, gitu. La maqsuda illallah. Yang ketiga, naik lagi, la matluba illallah. Tidak ada yang dicari kecuali Allah. Artinya dicari itu mendekat. Dalam hidup ini selalu berupaya mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Puncaknya la maujuda illallah. Tidak ada apapun kecuali Allah. Melihat makhluk yang tampak Allah. Rada angel nih. Jadi arek-arek angel wis angel. Melihat makhluk yang tampak Allah itu bagaimana? Melihat gunung, maka kita berpikir yang menciptakan gunung. Melihat jare wong-wong ndelok Lombok, ya Allah, iku golek semir nandi ijo kok dadi semburat kuning terus dadi abang. Ketika melihat Lombok, yang tampak dalam pemikiran kita adalah Allah. Kalau sudah pada tahap ini, dia tidak bisa maksiat. Mandek nang lampu merah ngarepe wong wedok gawe napa jenenge? Ketok boyoke, ketok udele, ketok sembarange. Dia melihat itu yang tampak yang menciptakan dia. Kira-kira syahwatnya keluar enggak? Enggak, karena yang tampak adalah Allah. Ojo ditiru, durung kelas ya, nggih. Durung kelas kula jenengan nggih. Ini orang tingkat tinggi ini. Orang seperti ini tidak bisa maksiat seolah-olah, saya maksud seperti ini. Seolah-olah tidak bisa karena apa yang dilihat itu dia berpikir yang menciptakan. Delok duit yo gak greget blas. Ya Allah, duit. Gusti Allah gawe wong pinter akhirnya iso gawe. Yang dilihat Allah. Gak pada tertarik. Nek kula jenengan. Wah, luar biasa. Ini yang dimaksud ya. Penjernihan tauhid. Nah, sehingga walaupun lafadznya sangat sederhana, tapi inti dari kandungannya kita bahas 5 tahun tidak akan selesai itu sebenarnya. Nah, masalah. Jadi begitu Bapak. Sampun. Setunggal malih terakhir. Monggo. Nggih, dilebihkan maksudnya. Nggih. Nggih. Ngeten. Pertanyaannya saya ulang. Bagaimana bila zakat itu ditentukan panitia 2,7 kilo terus kita lebihkan 3 supaya hati-hatilah maksudnya begitu ya. Ngeten. Bila akadnya 2,7 itu ditulis oleh panitia, nggih,
kemudian panitia menerima 3 kg, bagaimana hukumnya? Kalau paling contoh, kalau tumbas rokok, jenengan bakul rokok, regone 12.000, tak kei duit 15.000. Begitu duit diserahkan, rokok saya terima, meneng-menengan. Padahal regone 12.000, sah atau tidak? Tidak sah, karena harusnya susuk kan begitu. Panitia harus ngomong, bakule kudu ngomong, Pak niki susuke. Kalau orang yang beli terus mengucapkan pun damel jenengan mawon, selesai. Tapi kalau meneng-menengan tidak sah, berarti panitia mencuri 0,3 kg tadi. Harus diakatkan. Ini pentingnya akad. Ditulis di depan, menerima dan menyalurkan zakat 2,7. Panitia harus mengakatkan kalau dilebihkan. Kalau di masjid kami, karena sudah bekerja sama dengan Lazis, ambilnya berarti ada. Kami tulis 2,7, orang menerima membayar 3, kami selalu mengakatkan, Pak niki punjule disodakohaken mawon nggih. Sodakoh bukan zakat. Oh nggih, sudah kita terima. Maka yang 2,7 itu untuk fakir miskin, ambil goreng, mu'alaf sabilillah dan lain sebagainya. Yang 0,3 dikumpulkan sekian orang itu untuk simusumi beras panitia. Tapi itu adalah barang soda, dan itu kita sampaikan kalau itu bukan zakat, ini sodakoh. Harus paham itu, nih. Orang yang menerima juga harus paham. Sebab nek gak dikei kadang panitia gremeng. Nah, ngoten ya. Enggak apa-apa. Karena sudah kita akadkan, yang 2,7 zakat, yang 0,3 adalah sedekah. Jadi harus akad. Sampun nggih? Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.